Tahun 2005, sebuah kota kecil di Jawa masih dipenuhi jalanan yang belum terlalu ramai. Angkutan kota berwarna biru muda hilir mudik membawa para pelajar dan mahasiswa. Di sudut pasar tradisional, pedagang membuka lapak sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Sementara suara radio tua dari warung kopi menjadi penanda dimulainya aktivitas warga. Di kota itulah hidup seorang pemulung tua bernama Pak Jatiman, lelaki berusia sekitar 70 tahun dengan tubuh kurus, kulit legam terbakar matahari, serta rambut yang hampir seluruhnya memutih. Setiap pagi sebelum azan subuh usai berkumandang, ia telah mendorong gerobak kayu tua yang rodanya berderit melewati ganggang sempit, pasar, terminal kecil, hingga kawasan kampus negeri yang berada di pinggir kota. Pekerjaannya sederhana. Ia mengumpulkan kardus bekas, botol plastik, kaleng, dan besi tua yang dibuang orang. Menjelang sore, hasil temuannya dijual kepada pengepul untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilannya tidak pernah pasti, tetapi Pak Jatiman tidak pernah terlihat mengeluh. Wajahnya selalu tenang meski pakaian yang dikenakannya tampak lusuh dan telah berkali-kali dijahit. Warga mengenalnya sebagai orang tua pendiam yang hidup sendirian di sebuah gubuk kecil di tepi sungai. Gubuk itu berdinding anyaman bambu dengan atap seng yang bocor di beberapa bagian. Saat hujan turun deras, suara tetesan air memenuhi ruangan sempit itu. Namun, Pak Jatiman tetap bertahan tanpa pernah meminta belas kasihan kepada siapapun. Anak-anak kampung sering melambaikan tangan ketika melihat gerobaknya lewat. "Pak Jatiman, dapat banyak hari ini?" tanya mereka. Pak Jatiman hanya tersenyum hangat. "Semoga saja, Nak." Tidak seorang pun mengetahui bahwa lelaki tua itu menyimpan rahasia yang telah dipendam selama puluhan tahun. Semasa muda, ayahnya pernah mengajarkan ilmu spiritual yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga. Ilmu itu bukan untuk mencari kekayaan ataupun kesaktian, melainkan untuk mengenali gangguan yang berasal dari dunia gaib dan membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Setelah ayahnya meninggal, Pak Jatiman berjanji tidak akan menggunakan kemampuan tersebut demi kepentingan pribadi. Karena itulah ia memilih hidup sederhana sebagai pemulung agar terhindar dari pujian maupun rasa takut masyarakat. Sementara itu, di kampus yang tidak jauh dari pusat kota, seorang mahasiswi semester pertama bernama Larasati Wening mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan perkuliahan. Gadis berusia 19 tahun itu dikenal ramah, sopan, dan rajin mengikuti setiap mata kuliah. Ia berasal dari keluarga sederhana sehingga setiap hari berangkat menggunakan angkutan umum dari rumah bibinya menuju kampus. Larasati memiliki kebiasaan menyapa siapa saja yang dikenalnya. Banyak teman menyukainya karena ia mudah diajak bekerja sama dan tidak pernah memilih-milih teman. Beberapa minggu terakhir, Larasati berkenalan dengan seorang pria bernama Rangga Wiratama, pegawai sebuah toko elektronik di dekat terminal. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja ketika Larasati membeli baterai untuk radio kecil milik bibinya. Rangga berbicara dengan sopan dan beberapa kali membantu membawakan barang belanjaannya hingga ke halte. Pada awalnya Larasati menganggap Rangga hanyalah teman biasa. Namun, semakin sering mereka bertemu, perhatian Rangga berubah menjadi sesuatu yang membuat Larasati merasa tidak nyaman. Pria itu mulai menanyakan setiap kegiatan Larasati, ingin mengetahui dengan siapa ia pergi, bahkan beberapa kali menunggu di depan kampus tanpa diminta. Dengan halus Larasati berkata, "Mas Rangga, terima kasih sudah baik selama ini. Tapi saya ingin fokus kuliah dulu. Saya belum ingin menjalin hubungan." Rangga hanya tersenyum tipis. "Iya, saya mengerti." Meski ucapannya terdengar tenang, sorot matanya berubah dingin sesaat sebelum ia berpamitan. Hari-hari berikutnya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Larasati yang biasanya ceria menjadi lebih pendiam. Nafsu makannya menurun hingga bibinya beberapa kali memaksanya menghabiskan makanan. Setiap malam ia sulit memejamkan mata. Kalaupun tertidur,
Ia selalu terbangun menjelang dini hari dengan jantung berdebar tanpa mengetahui penyebabnya. Di kampus, konsentrasinya perlahan menghilang. Saat dosen menjelaskan materi, pikirannya sering kosong. Ia bahkan hampir pingsan ketika mengikuti presentasi kelompok sehingga teman-temannya panik dan membawanya ke ruang kesehatan kampus. Petugas hanya menduga Larasati mengalami kelelahan dan kurang istirahat. Larasati sendiri tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ada perasaan gelisah yang terus mengikutinya, seolah ada seseorang yang selalu memperhatikan dari kejauhan. Pada suatu sore, Pak Jatiman sedang memilah kardus bekas di dekat halte kampus. Tempat itu memang sering menghasilkan banyak barang yang bisa ia kumpulkan. Saat itulah sebuah angkutan kota berhenti dan Larasati turun sambil membawa tas kuliah di bahunya. Pak Jatiman tanpa sengaja menoleh ke arah gadis itu. Seketika wajahnya berubah serius. Di belakang Larasati, beberapa langkah dari punggungnya, tampak sesosok bayangan hitam yang bergerak mengikuti setiap langkah sang mahasiswi. Bayangan itu tidak memiliki bentuk wajah yang jelas, tetapi memancarkan kesan kelam yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Bersamaan dengan itu, hidung Pak Jatiman mencium aroma anyir yang begitu tajam, seperti bau darah yang telah lama mengering. Anehnya, orang-orang di halte tetap berbincang seperti biasa tanpa menunjukkan reaksi apapun. Tak seorang pun tampaknya menyadari kejanggalan tersebut. Pak Jatiman menggenggam erat gagang gerobaknya. Pandangannya tidak lepas dari sosok yang terus mengikuti Larasati, hingga gadis itu berjalan menjauh meninggalkan halte. Dalam hati, ia menarik napas panjang. Itu bukan gangguan biasa. Pak Jatiman mulai yakin ada ilmu hitam yang sedang bekerja pada Larasati. Namun, ia sadar bahwa datang begitu saja kepada seorang gadis yang belum dikenalnya hanya akan membuat dirinya dianggap orang tua yang mengada-ada. Ia memilih tetap diam sambil mengamati dari kejauhan, berharap masih ada waktu untuk memahami apa yang sebenarnya sedang mengincar mahasiswi itu. Beberapa hari setelah Pak Jatiman melihat bayangan hitam mengikuti Larasati di halte kampus, perubahan pada mahasiswi itu semakin sulit disembunyikan. Wajahnya yang dahulu selalu cerah kini tampak pucat. Lingkaran hitam mulai terlihat di bawah matanya akibat malam-malam yang dipenuhi kegelisahan. Meski tetap berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, tubuh dan pikirannya terasa semakin berat dari hari ke hari. Di ruang kuliah, Larasati mulai sering kehilangan fokus. Penjelasan dosen yang biasanya mudah dipahami kini terdengar seperti suara yang samar dan jauh. Ketika diminta menjawab pertanyaan, ia beberapa kali hanya terdiam sambil memandang kosong ke arah papan tulis. Teman-temannya mengira Larasati sedang memiliki banyak masalah pribadi. "Laras, kamu sakit?" tanya salah seorang teman seusai kuliah. Larasati hanya menggeleng pelan. "Aku cuma kurang tidur." Padahal ia sendiri tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Beberapa kali, ketika sedang berjalan di koridor kampus, pandangannya tiba-tiba mengabur. Selama beberapa detik ia kehilangan kesadaran seolah pikirannya ditarik ke tempat lain. Saat sadar kembali, ia sudah berdiri di lokasi yang berbeda tanpa mengingat bagaimana ia sampai di sana. Kejadian seperti itu semakin sering terulang. Akibatnya, nilai beberapa tugas mulai menurun. Larasati yang biasanya teliti menjadi sering melakukan kesalahan kecil. Ia lupa mengumpulkan laporan praktikum dan bahkan salah menuliskan jawaban pada ujian mingguan. Dosen pembimbing sempat memanggilnya untuk menanyakan keadaan. Tetapi Larasati hanya mengatakan dirinya sedang kelelahan. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan. Setiap kali berhasil tertidur, Larasati selalu bermimpi berada di sebuah tempat yang gelap tanpa batas. Tidak ada rumah, tidak ada pepohonan, hanya kabut hitam yang menggantung di sekelilingnya. Dari kejauhan terdengar suara seorang pria memanggil namanya dengan nada lembut namun terasa memaksa. "Larasati." Suara itu terus terdengar berulang-ulang. Semakin lama,
Suara tersebut terasa semakin dekat, seolah pemiliknya berdiri tepat di belakangnya. Setiap kali Larasati berusaha berbalik, ia selalu terbangun dengan napas tersengal dan tubuh dipenuhi keringat dingin. Anehnya, setelah mimpi itu berulang selama beberapa malam, muncul dorongan yang sulit dijelaskan. Larasati tiba-tiba ingin menemui Rangga Wiratama. Perasaan itu datang begitu saja. Saat berada di kampus, pikirannya berkali-kali terbayang wajah Rangga. Ketika berada di rumah bibinya, ia tanpa sadar memegang telepon rumah, seolah ingin menghubungi pria tersebut. Namun, setiap kali kesadarannya kembali, ia segera mengurungkan niat itu. "Aku kenapa begini?" gumamnya pelan. Di dalam hatinya, Larasati tahu ia tidak memiliki perasaan istimewa kepada Rangga. Justru sikap posesif pria itu pernah membuatnya tidak nyaman. Karena itulah dorongan tersebut terasa sangat asing dan membuatnya semakin bingung. Bibinya yang melihat kondisi Larasati hanya menganggap keponakannya terlalu lelah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru. "Kamu jangan terlalu dipikirkan kuliahnya. Istirahat yang cukup," nasihat bibinya. Larasati hanya mengangguk tanpa menceritakan mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya. Sementara itu, Pak Jatiman tidak pernah benar-benar mengalihkan perhatiannya dari gadis tersebut. Setiap selesai memulung di sekitar pasar atau terminal, ia selalu menyempatkan diri melewati jalan menuju rumah kos dan kawasan tempat tinggal Larasati. Bukan untuk mengganggu, melainkan memastikan keadaan gadis itu. Suatu sore, ketika sedang mengumpulkan botol plastik di selokan dekat gang menuju kos Larasati, pandangan Pak Jatiman tertuju pada sebuah benda kecil yang terselip di antara rumput liar. Benda itu berupa gulungan kain putih yang telah menguning karena lembab. Gulungan tersebut diikat dengan benang merah kusam dan di dalamnya terdapat helaian rambut serta bercak kecoklatan yang telah mengering. Pak Jatiman tidak langsung menyentuhnya. Ia memperhatikan benda itu dari jarak dekat sambil menarik napas perlahan. Sesaat kemudian, aroma anyir yang sama seperti di halte kampus kembali memenuhi penciumannya. Wajah lelaki tua itu berubah muram. Ia mengenali benda tersebut sebagai media yang sering digunakan dalam praktik ilmu hitam tertentu. Dari bentuk ikatan, bekas noda, dan hawa yang memancar darinya, Pak Jatiman semakin yakin bahwa Larasati sedang menjadi sasaran pelet darah haid, sebuah ilmu yang dipercaya digunakan untuk memengaruhi perasaan dan pikiran korban secara perlahan hingga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pak Jatiman menghela napas panjang. Ia tahu dirinya tidak boleh gegabah mengambil kesimpulan di hadapan orang lain. Namun, tanda-tanda yang ia lihat selama beberapa hari terakhir saling berkaitan dan mengarah pada hal yang sama. Keesokan harinya, ia akhirnya memberanikan diri mendekati Larasati yang sedang menunggu angkutan umum di halte kampus. "Nak!" panggilnya dengan suara pelan. Larasati menoleh dan mengenali lelaki tua yang beberapa kali dilihatnya memulung di sekitar kampus. "Ada apa, Pak?" Pak Jatiman berbicara dengan hati-hati. "Kalau beberapa hari ini kamu sering bermimpi buruk, badan terasa lemas, dan pikiranmu seperti bukan milikmu sendiri, jangan dianggap sepele." Larasati mengernyitkan dahi. "Maksud Bapak apa?" "Ada sesuatu yang mengikuti kamu." Ucapan itu membuat Larasati mundur selangkah. Ia memandang Pak Jatiman dengan tatapan penuh kebingungan. "Maaf, Pak. Saya rasa Bapak salah orang." Pak Jatiman belum sempat menjelaskan lebih jauh ketika angkutan kota datang. Larasati segera naik tanpa menoleh lagi. Di dalam benaknya, ia menganggap lelaki tua itu hanyalah orang yang berhalusinasi karena usia. Pak Jatiman tidak memaksa. Ia hanya memandang angkutan yang perlahan menjauh sambil menyimpan kekhawatiran yang semakin besar. Sore itu, sepulang kuliah, Larasati berjalan sendirian melewati gang menuju rumah bibinya. Langkahnya mendadak terhenti. Kepalanya terasa sangat berat, pandangannya berputar, lalu tubuhnya bergetar pelan. Bibirnya mulai komat-kamit mengucapkan kalimat yang tidak dipahaminya sendiri.
Tatapan matanya berubah kosong. Beberapa warga yang melintas melihat Larasati berdiri kaku sambil menoleh ke arah jalan yang gelap, seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara. Setelah beberapa saat, ia tersadar dengan napas memburu dan tubuh gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar menguasai hatinya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar kelelahan biasa. Sejak kejadian aneh sepulang kuliah yang membuat tubuhnya tiba-tiba kaku dan pikirannya seolah dikuasai oleh sesuatu yang tidak terlihat, Larasati tidak lagi bisa menenangkan dirinya. Bayangan peristiwa itu terus menghantuinya. Ia mulai mempertanyakan semua hal yang sebelumnya berusaha ia anggap sebagai kelelahan akibat padatnya aktivitas kuliah. Beberapa malam berikutnya, mimpi buruk kembali datang. Sosok pria tanpa wajah masih memanggil namanya dari balik kegelapan, sementara aroma anyir yang selama ini hanya muncul dalam mimpi kini sesekali tercium saat ia terbangun. Perasaan takut yang semakin kuat membuat Larasati teringat pada lelaki tua pemulung yang pernah memperingatkannya di halte kampus. Pagi itu, setelah selesai mengikuti kuliah, Larasati memutuskan mencari Pak Jatiman. Ia bertanya kepada petugas kebersihan kampus dan beberapa pedagang kaki lima yang sering melihat pemulung tua itu. Salah seorang penjual gorengan akhirnya menunjukkan arah menuju sebuah gubuk kecil di tepi sungai, tempat Pak Jatiman biasa beristirahat setelah menjual barang-barang bekas. Ketika Larasati tiba, Pak Jatiman sedang memperbaiki roda gerobaknya yang mulai longgar. Melihat kedatangan gadis itu, ia meletakkan peralatan yang dipegangnya lalu mempersilakan Larasati masuk. Gubuk tersebut sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang mulai kusam, sementara lantainya masih berupa tanah yang diratakan. Di salah satu sudut terdapat tikar pandan, sebuah rak kayu berisi beberapa buku tua yang sudah menguning, dan kendi berisi air minum. Meski sederhana, suasananya terasa bersih dan menenangkan. "Aku datang karena ingin meminta penjelasan, Pak," ucap Larasati pelan. Pak Jatiman menganggukkan kepala. "Duduklah dulu, Nak." Setelah Larasati duduk di atas tikar, Pak Jatiman mulai berbicara dengan nada tenang. "Apa yang kamu alami memang menakutkan. Tapi ingat, tidak semua penyakit atau kesulitan hidup berasal dari gangguan gaib. Banyak orang sakit karena kelelahan, tekanan pikiran, atau kondisi tubuhnya sendiri. Karena itu, seseorang tidak boleh langsung menyimpulkan segala sesuatu sebagai ulah makhluk halus." Larasati memperhatikan setiap ucapan lelaki tua itu. "Kalau begitu, kenapa Bapak mengatakan ada sesuatu yang mengikuti saya?" Pak Jatiman menatap wajah Larasati beberapa saat sebelum menjawab. "Karena tanda-tanda yang ada padamu berbeda. Aku melihatnya dengan jelas, dan aku ingin memastikan lebih dulu sebelum mengatakan sesuatu." Larasati mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu bermula, ia merasa ada seseorang yang benar-benar berusaha memahami keadaannya tanpa menghakimi. Pak Jatiman kemudian mengambil sebuah mangkuk kecil berisi air putih dari kendi. Ia meletakkannya di atas lantai bambu, lalu memejamkan mata. Dengan suara lirih, ia memanjatkan doa kepada Tuhan dan melafalkan doa-doa yang dahulu diajarkan ayahnya. Tidak ada asap dupa, sesajen, ataupun benda-benda aneh. Hanya doa yang diucapkan dengan penuh kehusyukan. Beberapa menit kemudian, ia mempersilakan Larasati mengulurkan tangan kanannya. "Cukup sentuhkan ujung jarimu ke air ini." Larasati menuruti permintaan tersebut. Saat ujung jarinya menyentuh permukaan air, tubuhnya mendadak bergetar. Napasnya menjadi lebih cepat, sementara telapak tangannya terasa panas seperti terkena bara. Dalam hitungan detik, air di dalam mangkuk beriak sendiri meski tidak ada angin yang berembus. Larasati segera menarik tangannya. "Itu, kenapa bisa begitu, Pak?" Pak Jatiman menghela napas panjang. Reaksi seperti ini jarang terjadi. Ada pengaruh yang berusaha menolak doa perlindungan. Lelaki tua itu terdiam cukup lama. Wajahnya terlihat semakin serius, seolah sedang menyusun potongan-potongan kejadian yang selama ini diamatinya. "Aku mulai memahami arahnya," katanya akhirnya. "Lalu,
Siapa yang melakukan semua ini? Pak Jatiman tidak langsung menyebut nama. Dari tanda yang kuterima, orang itu bukan musuhmu. Justru seseorang yang sangat ingin memilikimu. Keinginannya berubah menjadi obsesi. Karena tidak mampu menerima penolakan, ia memilih jalan yang salah. Ucapan itu membuat Larasati terdiam. Pikirannya perlahan mengingat berbagai kejadian dalam beberapa minggu terakhir. Ia teringat saat Rangga Wiratama mulai sering menunggu di depan kampus. Ia teringat bagaimana pria itu terus menanyakan aktivitasnya, memaksakan perhatian, lalu berubah dingin setelah dirinya menolak secara halus. Larasati menundukkan kepala. Semua kejadian aneh ini memang mulai terjadi setelah aku menolak Rangga. Pak Jatiman mengangguk perlahan. Aku belum bisa memastikan tanpa bukti. Tapi dari apa yang kulihat, kecurigaanku mengarah kepadanya. Larasati menggenggam kedua tangannya erat. Perasaan sedih, kecewa, sekaligus takut bercampur menjadi satu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang tampak sopan bisa saja menyimpan niat yang begitu buruk. Pak Jatiman lalu memberikan beberapa nasihat. Mulai hari ini, perkuat ibadahmu. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiranmu, karena ketakutan sering membuat seseorang semakin mudah terpuruk. Kalau memungkinkan, jangan pernah menemui Rangga sendirian. Hindari segala bentuk komunikasi yang tidak perlu sampai keadaanmu benar-benar membaik. Larasati mengangguk mantap. Aku akan mengikuti nasihat Bapak. Pak Jatiman hanya berharap gadis itu tetap teguh menghadapi cobaan yang sedang dialaminya. Ia sadar bahwa jalan menuju pemulihan tidak akan mudah, tetapi keyakinan dan ketenangan hati adalah bekal yang sangat penting. Sementara itu, di sebuah toko elektronik dekat terminal, Rangga Wiratama duduk sendirian setelah jam kerja usai. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Larasati, tetapi tidak pernah mendapat balasan. Pesan-pesannya diabaikan, dan Larasati juga tidak lagi melewati jalan yang biasa mereka gunakan untuk bertemu. Perubahan itu membuat wajah Rangga dipenuhi kemarahan. Masih berani menjauh dariku. Gumamnya pelan. Tatapannya berubah tajam. Dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa pengaruh yang selama ini ia harapkan mulai melemah. Didorong oleh obsesi yang semakin besar, ia mengambil keputusan yang jauh lebih berbahaya. Rangga memutuskan untuk kembali mencari bantuan agar kiriman ilmu hitam yang mengincar Larasati dibuat lebih kuat daripada sebelumnya. Sejak pertemuannya dengan Pak Jatiman di gubuk sederhana di tepi sungai, Larasati berusaha menjalankan setiap nasihat yang diterimanya. Ia memperbanyak doa, berusaha menenangkan pikirannya, dan menghindari segala bentuk hubungan dengan Rangga Wiratama. Namun, harapan bahwa keadaan akan segera membaik ternyata tidak menjadi kenyataan. Justru beberapa hari kemudian, gangguan yang dialaminya berubah semakin berat. Hampir setiap tengah malam, Larasati terbangun tanpa mengetahui penyebabnya. Anehnya, ia sering ditemukan sudah berada di luar kamar kos dengan langkah pelan dan tatapan kosong. Penjaga kos pernah melihatnya berdiri sendirian di halaman saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, seolah sedang menunggu seseorang yang tidak terlihat. "Laras, kamu sedang apa di luar?" tanya penjaga kos dengan heran. Larasati menoleh perlahan. Tatapannya kosong selama beberapa detik sebelum akhirnya berkedip seperti baru tersadar. "Ah, saya tidak tahu," jawabnya lirih sambil gemetar. Peristiwa serupa terjadi lebih dari sekali. Karena khawatir, bibinya yang selama ini merawat Larasati memutuskan untuk datang dan menginap beberapa malam di rumah kos agar dapat mengawasinya. Setelah mendengar penjelasan Larasati mengenai Pak Jatiman, sang bibi akhirnya meminta lelaki tua itu membantu menjaga keadaan gadis tersebut. Pak Jatiman menyanggupi tanpa meminta imbalan apapun. Mulai malam itu, ia datang menjelang waktu Isya dan duduk di ruang tamu kecil rumah kos bersama Bibi Larasati. Mereka bergantian berjaga hingga menjelang subuh. Selama berjaga, Pak Jatiman lebih banyak diam sambil berzikir dan berdoa dalam hati. Semakin larut malam, suasana rumah menjadi semakin ganjil.
Beberapa kali terdengar suara langkah kaki dari halaman depan, padahal ketika pintu dibuka tidak ada seorang pun di luar. Angin malam berembus pelan membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Sesekali bayangan hitam tampak melintas cepat di balik jendela, menghilang sebelum sempat dipastikan bentuknya. Bibi Larasati mulai menggenggam tasbih di tangannya dengan wajah pucat. "Pak, saya benar-benar mendengar ada orang berjalan di luar." Pak Jatiman mengangguk pelan. "Jangan panik, tetaplah berdoa." Ia tahu bahwa rasa takut hanya akan memperlemah ketenangan batin orang-orang di dalam rumah. Menjelang tengah malam, Larasati kembali menunjukkan perubahan. Napasnya menjadi lebih berat. Wajahnya pucat, sementara kedua tangannya mengepal erat seolah sedang menahan sesuatu yang tidak terlihat. Pak Jatiman lalu mengambil semangkuk air putih yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ia meletakkannya di hadapan Larasati, kemudian memejamkan mata sambil memanjatkan doa kepada Tuhan. Doa-doa yang ia baca adalah warisan ayahnya, berisi permohonan perlindungan dan keteguhan hati, tanpa sesajen, tanpa tumbal, dan tanpa praktik yang bertentangan dengan keyakinannya. Suasana rumah menjadi sangat hening. Sesekali hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan diterpa angin malam. Ketika Pak Jatiman mengusapkan sedikit air doa ke telapak tangan Larasati, tubuh gadis itu mendadak menegang. Napasnya memburu, sementara wajahnya memperlihatkan pergulatan batin yang begitu berat. Di dalam benaknya, Larasati kembali mendengar suara yang selama ini muncul dalam mimpi. "Larasati, datanglah, temui aku." Suara itu terdengar semakin jelas. Bayangan Rangga muncul di hadapannya, tersenyum sambil mengulurkan tangan. "Kamu tidak perlu melawan. Datang saja." Larasati memejamkan mata sekuat tenaga. Ia teringat nasihat Pak Jatiman agar tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki, ia terus berdoa dalam hati dan berusaha menolak bisikan tersebut. "Tidak." Suara itu semakin keras. "Kamu milikku." Larasati menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Pergulatan itu terasa begitu nyata, seolah ada dua kehendak yang saling menarik pikirannya ke arah yang berbeda. Pak Jatiman tetap melanjutkan doa dengan suara tenang. Wajahnya dipenuhi kesungguhan, tetapi tidak sedikit pun menunjukkan kemarahan. Ia percaya bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari dirinya, melainkan dari pertolongan Tuhan yang dimohonkan dengan tulus. Beberapa menit kemudian, napas Larasati mulai berubah lebih teratur. Tubuhnya yang semula kaku perlahan mengendur. Aroma anyir yang sejak tadi memenuhi ruangan berangsur menghilang. Udara di dalam rumah terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Pak Jatiman membuka mata dan mengembuskan napas panjang. Ikatannya mulai melemah, ucapnya pelan. Pada waktu yang hampir bersamaan, di tempat lain, Rangga Wiratama sedang berusaha mengulangi ritual yang sebelumnya ia yakini dapat membuat Larasati kembali berada di bawah pengaruhnya. Namun, malam itu tidak berjalan sesuai harapannya. Ia mendadak merasakan pusing yang sangat hebat. Dadanya sesak, sementara pikirannya menjadi kacau. Konsentrasinya buyar, dan rasa gelisah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya mulai menghantuinya. Rangga menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Usaha yang selama ini ia lakukan tidak lagi memberikan hasil seperti yang diinginkannya. Sebaliknya, kegelisahan dan ketakutan mulai berbalik menghampiri dirinya sendiri sebagai akibat dari jalan kelam yang telah dipilih. Menjelang azan subuh berkumandang, Larasati akhirnya membuka mata dengan tatapan yang jernih. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasa pikirannya benar-benar ringan dan tubuhnya tidak lagi seperti dikendalikan oleh kehendak yang asing. Ia memandang Pak Jatiman dan bibinya yang masih setia berada di sampingnya. "Pak, saya sudah sadar." Pak Jatiman tersenyum tipis penuh rasa syukur. "Alhamdulillah. Tetaplah menjaga hati dan jangan lengah."
Malam itu menjadi titik balik bagi Larasati. Meski pengaruh pelet yang mengikat dirinya mulai terlepas, Pak Jatiman memahami bahwa persoalan belum benar-benar selesai. Selama orang yang mengirimkan niat buruk itu belum mempertanggungjawabkan perbuatannya, bayang-bayang ancaman masih mungkin kembali muncul. Pagi-pagi berikutnya terasa berbeda bagi Larasati Wening. Setelah malam yang menjadi titik balik dalam hidupnya, tubuhnya perlahan kembali bugar. Wajah yang selama berminggu-minggu terlihat pucat mulai memancarkan kesegaran seperti dahulu. Tidurnya tidak lagi dipenuhi mimpi buruk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia dapat bangun sebelum matahari terbit dengan perasaan tenang. Hari Senin berikutnya, Larasati kembali memasuki gerbang kampus dengan langkah yang lebih ringan. Teman-temannya menyambutnya dengan senyum lega. Mereka mengira Larasati hanya sempat mengalami kelelahan akibat padatnya kegiatan kuliah. Tidak banyak yang mengetahui pergulatan batin yang telah dialaminya selama beberapa minggu terakhir. Di ruang kelas, konsentrasinya perlahan kembali. Ia mampu mengikuti penjelasan dosen tanpa pikirannya melayang. Tugas-tugas yang sempat tertunda mulai diselesaikannya satu persatu. Meski masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi fisik dan mental, Larasati bersyukur karena hidupnya mulai berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa hari kemudian, Larasati mengumpulkan keluarganya di rumah bibinya. Dengan suara pelan, ia menceritakan seluruh pengalaman yang telah dialaminya. Ia tidak bermaksud menakut-nakuti siapapun, melainkan ingin menjadikan kejadian itu sebagai pelajaran agar keluarganya lebih berhati-hati dalam membangun hubungan dengan orang lain. "Aku baru sadar," ucap Larasati lirih, "tidak semua perhatian itu tulus. Kadang seseorang terlihat baik di depan, tetapi menyimpan obsesi yang tidak kita ketahui." Bibinya menggenggam tangan Larasati dengan mata berkaca-kaca. "Yang penting sekarang kamu sudah selamat." Larasati mengangguk. Pengalaman tersebut membuatnya memahami bahwa menjaga batas dalam pergaulan dan berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang membuatnya tidak nyaman adalah hal yang sangat penting. Sementara itu, kehidupan Rangga Wiratama justru berubah ke arah yang sebaliknya. Sejak usahanya gagal, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia sering terbangun di tengah malam dengan napas memburu dan tubuh dipenuhi keringat dingin. Wajahnya tampak semakin kusut, sementara pekerjaannya di toko elektronik mulai terbengkalai karena sulit berkonsentrasi. Ia menjadi mudah marah kepada rekan kerja dan sering melakukan kesalahan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Beberapa pelanggan bahkan mengeluhkan sikapnya yang berubah kasar. Yang paling menyiksa bukanlah rasa lelah, melainkan rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali mengingat Larasati, ia menyadari bahwa semua penderitaan itu bermula dari keputusannya sendiri. Ia tidak mampu menerima penolakan dengan dewasa dan memilih mencari jalan yang keliru demi memaksakan kehendaknya. Lama-kelamaan, kabar mengenai perbuatannya mulai terdengar di kalangan orang-orang yang mengenalnya. Beberapa kenalan mengetahui bahwa Rangga pernah mendatangi seseorang yang dikenal menawarkan praktik-praktik menyimpang demi memenuhi keinginannya. Meski tidak semua orang mempercayai cerita tersebut, nama baik Rangga terlanjur tercoreng. Ia kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Kesendirian yang kini dirasakannya menjadi harga yang harus dibayar atas obsesi yang pernah menguasai dirinya. Di sisi lain, keluarga Larasati tidak pernah melupakan jasa Pak Jatiman. Suatu sore, mereka datang ke gubuk sederhana di tepi sungai sambil membawa bingkisan berisi bahan makanan, pakaian baru, dan sejumlah uang sebagai ungkapan terima kasih. Pak Jatiman menyambut mereka dengan senyum hangat, tetapi ketika bingkisan itu disodorkan kepadanya, ia menggeleng pelan. "Terima kasih atas niat baiknya," katanya lembut, "tetapi saya tidak bisa menerima semua ini." Bibinya Larasati tampak bingung. "Pak, ini hanya tanda terima kasih kami." Pak Jatiman tersenyum. "Ilmu yang diwariskan ayah saya bukan untuk mencari keuntungan.
Beliau selalu berpesan bahwa kemampuan itu hanya boleh dipakai untuk menolong orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau saya menerima imbalan karena pertolongan itu, saya khawatir akan melupakan tujuan yang sebenarnya. Mendengar jawaban tersebut, keluarga Larasati tidak lagi memaksa. Mereka hanya menundukkan kepala dengan penuh hormat. Sejak saat itu, perlahan-lahan cerita tentang Pak Jatiman mulai tersebar di kota kecil tersebut. Warga yang dahulu hanya mengenalnya sebagai pemulung tua kini memandangnya dengan rasa hormat. Meski begitu, Pak Jatiman tidak pernah berubah. Setiap pagi ia tetap mendorong gerobak kayunya melewati jalan yang sama. Ia tetap mengumpulkan kardus, botol plastik, dan barang-barang bekas seperti sebelumnya. Ketika warga menyapanya dengan lebih ramah, ia hanya membalas dengan senyum sederhana tanpa pernah menceritakan apa yang telah dilakukannya. Larasati pun kembali menjalani kehidupan sebagai mahasiswi dengan semangat baru. Nilai kuliahnya perlahan membaik, hubungannya dengan teman-teman kembali hangat, dan ia menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam mengenal orang lain. Pengalaman pahit yang pernah dialaminya tidak membuatnya hidup dalam ketakutan, melainkan menjadi pengingat bahwa setiap keputusan harus diambil dengan kebijaksanaan dan bahwa kebaikan seringkali datang dari orang yang paling sederhana. Pada suatu pagi di penghujung tahun 2005, matahari baru saja muncul di balik pepohonan ketika Pak Jatiman kembali berjalan menyusuri jalan kota sambil mendorong gerobak tuanya yang berderit pelan. Warga yang berpapasan melambaikan tangan, dan ia membalas dengan senyum seperti biasa. Tak ada sorak-sorai, tak ada pujian yang ia cari. Bagi Pak Jatiman, hidup akan selalu berjalan sebagaimana mestinya. Ia hanyalah seorang pemulung yang berusaha mencari nafkah dengan jujur, sembari memegang teguh pesan ayahnya. Ilmu yang dimiliki tidak pernah bernilai karena kesaktiannya, melainkan karena digunakan untuk melindungi sesama. Dengan langkah yang mantap, ia terus mendorong gerobaknya menyusuri jalanan kota kecil itu, menyadari bahwa mungkin suatu hari nanti akan ada lagi seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Namun, hingga saat itu tiba, ia memilih tetap menjadi Pak Jatiman yang dikenal semua orang, seorang kakek pemulung sederhana dengan hati yang tidak pernah berhenti berbuat baik. Tamat.